Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 32. Website Airbed diretas pak, semua data penjualan bocor dan sekarang CS sedang kewalahan menerima komplain dari customer. Leo mengobrak-abrik kertas di meja, entah apa yang ia cari. Karena ia bahkan tidak tahu harus mengambil langkah apa di awal. Mencoba menetralkan emosi, Leo menatap seseorang di hadapannya. Selain kebocoran data, ada kerugian apa lagi? Sebuah printout terpapar di hadapan Leo. Ada banyak transaksi dengan nominal tidak main-main di sana. Semua penjualan yang telah dibayar otomatis dibatalkan. Mereka protes untuk refund. Tapi anehnya transaksi mereka tidak masuk ke Airbed. Astaga, Venita benar-benar membuat Leo gila di pagi hari. Ia masih mencoba tenang. Mereka menuntut pengembalian dana hari ini juga pak. Padahal Airbed tidak menerima pemasukan apapun sejak kemarin. Tanpa sadar, nada Leo meninggi. Leo tidak percaya ini benar terjadi. Nominal miliaran harus ia kembalikan, sedangkan Airbed tidak menerima sepeser pun. Bukan masalah uang bagi Leo. Pihaknya akan senang hati mengembalikan dana jika kesalahan ada pada Airbed. Itu pun dalam sebulan bisa dihitung jari. Tapi ini ratusan transaksi dengan nominal tidak main-main yang entah sudah masuk kemana. Mereka tidak tahu karena website Airbed bahkan tidak bisa lagi dikendalikan oleh tim IT-nya. Kenapa bisa? Komputernya kena virus? Atau ada aplikasi yang belum diperbarui? Tanya Leo tanpa bisa menyembunyikan keresahannya. Wajahnya sudah pucat pasi sekarang. Developernya nggak masuk hari ini pak, nggak bisa dikabarin juga. Mungkin beliau baru mengganti sesuatu di sana, makanya ada error. Jadi rencana mau saya tanyakan, tapi orangnya nggak bisa dihubungi. Sial, sangat tertebak. Leo bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Mungkin developernya sudah disuruh Venita untuk melakukannya. Entah dengan iming-iming apa. Sistem keamanan website Airbed tidak pernah mampu diretas semudah itu kalau bukan dari tim IT-nya sendiri yang teledor. Tim IT kita nggak bisa benerin? Tanya Leo dengan mengintimidasi. Ia sungguh berharap sudah merekrut karyawan dengan loyalitas dan kecerdasan yang tinggi agar tidak terjadi hal begini. Kami sudah coba dari tadi pagi pak. Leo mengerut pelipisnya. Rasa pening menderanya begitu hebat. Nominal yang tidak sedikit itu berkeliaran di hadapannya. Ya Tuhan, harus apa ia setelah ini? Leo? Suara dari pintu makin membuat Leo was-was. Aldri dengan wajah panik menghampirinya. Tim IT-nya segera pamit. Hanya ada Leo dan Aldri di sana. Leo tahu kabar ini bahkan mungkin lebih buruk. Ada surat gugatan dari Venesi. Katanya lo batalin kontrak. Apa? Lagi-lagi Leo terkejut. Mana mungkin gue gegabah gitu Dri. Aldri tahu bosnya tidak gegabah. Hanya saja aneh di saat seperti ini ada surat dilayangkan ke Airbed mengenai denda yang harus dibayar. Ya Tuhan, keluh Leo. Menyadari bahwa ganti rugi yang ini bahkan puluhan kali lipat dari kerugian customer. Ia bisa bangkrut hanya dalam waktu sehari kalau menuruti kegilaan Venita. Panggilan pelan itu justru membuat Leo takut. Ia tahu Aldri membawa berita mengejutkan lainnya. Ada distributor beli lewat marketing kita di Malang juga menggugat Airbed karena Aldri menjeda kalimatnya lebih dulu. Mendapati wajah Leo bahkan lebih dari pucat pasi. Harus ganti rugi juga? Leo bertanya lirih. Ia tahu apa yang akan Aldri lanjutkan.
permainan licik dari marketing yang mengiming-imingi harga murah sehingga distributor bersedia menimbun harga. Padahal nyatanya tidak pernah ada program diskon apapun itu akhir-akhir ini. Sebagian uangnya pasti dibawa lari. Leo benar-benar tidak menyangka banyak karyawan yang kehilangan loyalitas di saat bersamaan. Apa ia kurang memberi dalam fasilitas Venita leh? Tanya Aldri pelan-pelan. Leo langsung duduk tegak. Astaga, ia baru ingat. Aku akan bikin kamu gila besok pagi leh. Aku gak takut, Ven. Oh, yang kamu takutin itu apa? Biar ku tebak, freeze ya. Venita tertawa. Aku akan bikin dia gila juga kalau gitu. Lihat keadaannya besok. Kamu pasti jadi pengen mengakhiri hidup. Leo meraih ponsel di laci. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor Frisia. Berkali-kali sampai tidak terhitung, meski ditolak saat itu juga. Ia harus memastikan Frisia baik-baik saja. Venita gila dan ia percaya perempuan itu akan melakukan apapun untuk membuktikan ucapannya. Lo telepon tim IT leh. Leo mendobrak meja saat sambungan itu kali ini bukan ditolak, namun dibiarkan begitu saja. Frisia, gumamnya. Astaga, Aldri melotot. Lagi genting gini malah mikirin pacar. Gue akan ganti rugi semuanya, Dri. Kalau itu mau Venita. Tapi Frisia, segampang itu ganti rugi leh. Lo gak mikirin perusahaan ini besok bisa aja gak dipercaya sama masyarakat cuma karena lo lebih pentingin pacar daripada. Venita ngancam celakain Frisia juga, Dri. Lo bikin gue marah. Aldri hanya menghela napas lelah. Ia tahu bagi Leo uang bukan hal penting. Tapi heran kenapa Leo percaya Venita akan seberani itu mencelakai Frisia, padahal ia yakin itu hanya teguran ringan. Seorang Frisia yang bagi Aldri tidak semudah itu dibodohi Venita. Cuma mungkin Leo terlalu panik hingga tidak berpikir ke arah sana. Biar gue yang ke kampusnya buat mastiin dia baik-baik aja leh, tawar Aldri. Keadaan tidak mungkin membaik kalau Leo tidak melakukan apapun. Hal pertama di Airbed yang membuat perusahaan rugi besar baru kali ini. Tapi tolong lo urus perusahaan lo sendiri dengan baik. Saran gue panggil tim IT dari luar. Developer lo ternyata jago berkhianat. Leo mendapati pintu dibanting keras. Aldri juga pasti marah karena kelakuan Leo yang seperti itu. Tapi demi apapun, ia mengenal Venita dengan baik. Perempuan nekat yang melakukan apapun demi mencapai yang diinginkan. Frisia, gumam Leo berkali-kali saat panggilan itu lagi-lagi tidak terjawab. Ia menjatuhkan diri di kursi dengan lelah. Venita memang berhasil membuat paginya gila. Menurut lo, setiap orang tuh layak nggak dapat kesempatan kedua? Tanya Frisia pelan saat ia dan Adin berjalan menyusuri lorong gedung kuliah. Basa-basi Fris, bilang aja lo lagi mikirin mau ngasih kesempatan kedua ke Pak Leo atau enggak. Lo nggak asik nih, gue kan nggak mau sebut merek. Pakai perumpamaan gitu biar main rahasia-rahasiaan. Anin tertawa. Kalau sama gue mah nggak perlu Fris. Jadi menurut lo gimana? Anin berhenti sebentar. Anak itu kalau mikir sambil jalan katanya lemot. Harus diam dan melamun dulu. Aneh memang. Perasaan IPK gue sama lo tinggian lo deh. Anin malah membahas IPK. Padahal tidak ada hubungannya. Kok masalah ginian aja lo mendadak dongo? Astaga, Frisia melotot. Mulut lo nih, beda logika sama perasaan. Gue nol masalah perasaan kayak gini. Oh, jadi masih ada rasa ya? Anin mengelum senyum. Sumpah nyebelin banget. Duduk dulu deh, gue harus mikir.
Frisya ikut duduk di salah satu bangku panjang di depan ruang kelas. Ia merasakan ponselnya terus bergetar sedari tadi. Siapa lagi kalau bukan dari Leo? Lelaki itu kenapa suka sekali mengganggunya begini? Lo pernah ngelakuin salah nggak? Yang fatal banget menurut lo? Tanya Anin. Frisya mengulas senyum tipis. Kalau tentang itu, ia punya banyak deret kesalahan tidak termaafkan sebenarnya. Perlakuan ke calon kakak iparnya dulu yang berujung menyakiti kakaknya juga. Perlakuannya ke beberapa teman di masa lalu yang mungkin membuat mereka sebal dan menyimpan dendam. Perlakuannya ke Leo di awal sangat kasar, padahal ia hanya menghindarkan rasa malu akan kesalahannya sendiri, malah Leo yang harus kena imbas kebenciannya. Ada nggak? Tanya Anin lagi. Banyak banget, bahu Frisya meluruh. Selalu seperti itu kalau mengingat betapa jahatnya ia dulu. Lo berusaha perbaiki sikap nggak? Pasti Nin, lo yang jadi saksi gimana gue mati-matian berusaha maafin diri gue sendiri buat bisa jadi lebih baik, biar bisa minta maaf sama banyak orang yang udah gue sakitin. Respon mereka gimana? Astaga, apa harus diingat lagi hari-hari penuh penyesalan itu? Frisya tidak pernah tahan kalau mengingatnya lagi. Mereka maafin gue, apalagi kakak iparnya yang menerimanya dengan baik, dengan banyak pemakluman hingga ia seperti sekarang. Mereka percaya kalau Frisya bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Frisya juga masih ingat ia mencoba lari dari rumah selepas penyesalan itu menyeruak dan ia tidak lagi bisa menahan. Menjauh dari keluarga baginya lebih baik. Tapi kata Anin, semua orang layak dapat kesempatan kedua, meski itu artinya ia harus memulai dari nol. Pak Leo melakukan kesalahan. Oke, itu benar Fris. Gue nggak tahu sekarang dia nyesel atau enggak. Tapi dari cara lo cerita tentang dia yang terus berusaha dapat maaf dari lo, menurut lo dia beneran akan ngelakuin kesalahan yang sama atau enggak? Tegas, Frisya menggeleng. Ia bahkan mendengar berkali-kali Leo mengatakan tidak bertemu Venita selain di jam kerja. Tidak lagi menuruti apa yang perempuan lain mau, meski hubungan dengan Frisya sudah berakhir. Lo percaya? Tanya Anin lagi. Sayangnya Frisya percaya. Leo seperti bukan tipe lelaki yang pandai berbohong, mengatakan apa adanya meski itu menyakiti. Jadi yang bikin lo marah banget padahal udah maafin dia tuh apa? Frisya menunduk. Susah dijelaskan. Tentang masa lalu Leo dengan Venita, padahal itu bukan urusannya. Harusnya ia tidak menambah daftar hitam seorang Leo hanya karena punya mantan Venita yang serba sempurna. Frisya hanya masal. Ia menduga hubungan dewasa seorang Leo dan Venita tidak mungkin hanya makan dan jalan bersama. Tapi itu kan bukan urusannya. Masa lalu Leo sama sekali tidak boleh ia jadikan kesalahan. Pasti berat jadi lo Fris. Cinta tapi harus terima kenyataan masa lalu Leo kayak gitu. Tapi lihat sekarang, menurut lo Pak Leo udah benerin sikap atau belum? Orang cerdas kayak dia mungkin gak akan berani datangin lo lagi kalau tahu akhirnya sama dan gak ada perubahan dari dia. Walau dikit, pasti dia tahu salahnya di mana. Leo sangat tahu salahnya dan sudah membuktikan kalau dirinya berusaha jadi lebih baik. Frisya percaya itu. Mengakuinya sebagai kekasih di depan Venita saat di kafe itu jelas jadi satu langkah Leo untuk membuktikan padanya